Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Tali Pocong. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Desa Sumberjati yang biasanya tenang, kini diselimuti aura mencekam. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menusuk, bau anyir yang samar namun semakin kuat. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, seorang pemuda bernama Rudi duduk gelisah di teras rumahnya. Dia baru saja pulang dari pemakaman seorang tetua desa, yaitu Mbah Karyo, yang meninggal secara misterius. Kabar yang beredar, sebelum meninggal, Mbah Karyo sempat berteriak-teriak, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. "Kau percaya soal tali pocong, Ruth?" Suara Saman, sahabatnya, mengejutkannya dari lamunan. "Maksudmu?" tanya Rudi, alisnya berkerut. "Kata orang-orang, kalau tali pocong seseorang belum dilepas dengan benar saat pemakaman, arwahnya tidak akan tenang. Bisa jadi gentayangan," bisik Saman dengan nada takut. Rudi menelan ludah. Seingatnya, saat pemakaman tadi, seorang warga sempat berbisik-bisik bahwa mereka tidak menemukan tali pocong Mbah Karyo. Biasanya, tali itu dilepas setelah jenazah dikuburkan, tetapi kali ini entah mengapa tali itu tidak ditemukan. Malam semakin larut. Rudi mencoba mengabaikan pikirannya dan masuk ke kamar untuk tidur. Namun, tepat saat matanya mulai terpejam, terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Rudi kaget dengan suara itu. Siapa di luar, sahut Rudi. Namun tidak ada jawaban. Terus Rudi bergegas bangun, dan dengan enggan ia melangkah ke arah jendela dan mengintip dari celah gorden. Tidak ada siapa-siapa. Namun, begitu ia berbalik hendak kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Rudi menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia membuka jendela. Angin malam menerpa wajahnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pandangannya menyapu halaman depan, dan saat itu pula matanya membelalak ketakutan. Di bawah cahaya remang bulan, sosok berbalut kain kafan berdiri kaku. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Bau anyir yang tadi samar kini menyeruak memenuhi udara. "Tali, pocong, kembalikan. Tali, pocongku." Suara serak dan berat itu terdengar seperti berasal dari dasar kubur. Rudi terpaku, tidak mampu bergerak ataupun berteriak. Tiba-tiba, sosok itu melompat mendekati dirinya. Sontak saja Rudi terjatuh, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup matanya, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, saat membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau anyir dan suara napasnya yang tersengal. Esok paginya, Rudi menceritakan kejadian itu kepada Saman dan beberapa warga desa. Mereka semua terkejut, karena bukan hanya Rudi yang mengalami hal aneh. Beberapa warga lain juga mengaku mendengar suara melompatan kecil di sekitar rumah mereka pada tengah malam. Bahkan, Pak Lurah menemukan bekas tapak kaki berlumpur di depan rumahnya. Desa Sumberjati semakin dibuat resah saat seorang pemuda bernama Darman ditemukan tak sadarkan diri di dekat makam Mbah Karyo. Saat ia sadar, Darman mengigau tak jelas, tetapi beberapa kata bisa mereka tangkap dengan jelas. "Tali pocong. Kembalikan. Tali pocongku." Para sesepuh desa pun berkumpul. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mencari dan mengembalikan tali pocong Mbah Karyo. Namun, siapa yang berani melakukannya? "Aku akan melakukannya," kata Rudi tiba-tiba, meskipun tubuhnya masih gemetar mengingat kejadian semalam. Bersama Saman dan seorang dukun desa, mereka pergi ke makam Mbah Karyo menjelang tengah malam. Suasana semakin mencekam saat mereka menggali tanah basah dengan hati-hati.
Saat cangkul mengenai sesuatu yang keras, mereka berhenti. Peti jenazah itu mulai terlihat. Dengan tangan gemetar, dukun desa membuka peti tersebut. Aroma busuk langsung menyeruak, membuat mereka hampir muntah. Di dalamnya, Mbah Karyo terbaring dengan mata terbuka, seolah masih hidup. Dan di lehernya, tali pocong itu terlihat dengan jelas, terikat erat. Dengan tangan bergetar, dukun desa melepaskan tali itu. Begitu tali terlepas, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan dedaunan dan membuat nyala obor mereka hampir padam. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan panjang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka segera menguburkan kembali jenazah Mbah Karyo dan membawa tali pocong itu ke sungai untuk dihanyutkan, seperti ritual yang disarankan oleh dukun desa. Begitu tali itu menyentuh air, angin kencang berhenti, dan malam kembali sunyi. Sejak saat itu, desa Sumberjati kembali tenang. Tak ada lagi suara ketukan di jendela. Tak ada lagi sosok berbalut kain kafan yang muncul di malam hari. Mbah Karyo akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, bagi Rudi, pengalaman itu akan selalu menghantuinya. Setiap kali hujan turun dan angin berdesir pelan, ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik gelapnya malam. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.